مشايخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Man sabang siapa usriba yang dirasuki hubbat dunia, kecintaan kepada dunia, iltata minha bi thalathin, iltata lata yalutu, iltata maka akan dia akan mendapatkan dari dunia, maka dia akan iltata itu kelet apa? Iltata maka akan mengepung, minha maka akan mengepungnya minha dari dunia bithalatin dengan perkara 3. Man usriba hubbat dunya, barang siapa dicampuri atau dirasuki hubbat dunya, kecintaan dunia, iltata maka dia akan terkepung minha dari dunia bithalatin dengan 3 perkara. Syaqa'un la yanfadu ana'un wa hirsun la yablughinahu. Syaqa'un la yanfadu, kecelakaan yang tidak akan ada habisnya, la yanfadu yang tidak akan habis, anahu kesusahannya. Syaqa'un kecelakaan, yang pertama kecelakaan, la yanfadu anahu yang tidak akan habis-habis kesusahannya. Jadi ya, orang itu kalau hatinya dicampuri dengan kecintaan dunia, dirasuki, merasuk itu kecintaan dunia dalam hatinya, maka dia akan terkepung dengan 3 perkara dari dunia ini. Yang pertama kali adalah syaqa'un la yanfadu anahu, anak, kecelakaan yang tidak akan habis-habis kesusahannya. Jadi ini dirundung selalu kesusahan-kesusahan, nggak ada habis-habisnya ini. Sebelum jadi pejabat susah, ingin dapat jabatan. Setelah dapat susah lagi mempertahankan jabatannya. Setelah punya jabatan susah lagi karena banyak urusannya. Terus begitu. Jadi kesusahan itu nggak ada habis-habisnya gitu. Kayak lingkaran setan, tidak ada habis-habisnya. Masalah tidak pernah selesai. Satu masalah terselesaikan, ternyata timbul masalah yang lain. Masalah lagi. Sekolah udah susah ya, untuk mendapatkan dunia ini. Pikirannya kalau dapat ijazah maka akan gembira. Setelah dapat ijazah ternyata datang kesusahan lagi. Belum dapat pekerjaan, susah lagi cari pekerjaan. Tak dapat pekerjaan, susah lagi, siang malam kerja. Setelah siang malam kerja, dapat gaji, timbul susah lagi. Belum dapat istri. Nah, istri dapat, susah lagi, belum punya rumah.
Rumah datang susah lagi, belum punya anak. Anak datang susah lagi, anaknya nakal. Di tengah-tengah kesusahan-kesusahan, tiba-tiba kesehatannya sudah merosot, stroke, tinggal tela-telo. Ya. Terus itu masih lagi, pokoknya terus itu. Itu kalau orang hatinya sudah dirasuki cinta dunia. Nah orang itu kalau apa itu cita-citanya akhirat itu nggak begitu. Orang itu kalau cinta akhirat targetnya satu aja, dapat ridho Allah. Dan ridho Allah itu kamu dapatkan cash sekarang juga bisa. Asalkan kamu sudah niat sungguh-sungguh 100% ingin taat pada Allah, menyesali seluruh dosa-dosa kamu yang lalu dengan sungguh-sungguh, maka saat itu juga ridho Allah sudah datang, kamu sudah tobat namanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Maka sudah selesai masalah, nggak perlu nunggu lagi apa. Jadi kalau orang itu cita-cita akhirat itu setiap hari itu sudah beres-beres aja. Karena targetnya apa? Targetnya bukan harta, targetnya ridho Allah. Nah ridho Allah didapatkan itu langkah pertama begitu aja, mudah aja. Wa hirsun la yablughu ghinahu, wa hirsun dan kerakusan la yablughu ghinahu yang tidak akan sampai kecukupannya. Dia akan dirundung sifat rakus. Punya mobil satu ingin dua ingin tiga. Nah, terus begitu. Kalaupun diberi dia dunia seisinya pun dia tidak akan pernah puas. Seperti orang yang minum air lautan, tambah minum tambah haus. Orang itu kalau sudah dibikin oleh Allah tidak pernah nerima, rakus, wah itu sudah hukuman yang luar biasa itu. Kasih duit. Nah, maka ada cerita ini, kemarin saya dengar bayarnya orang India itu lucu ceritanya. Ada orang kaya, dia punya tetangga yang miskin, penjual tukang nembel sepatu, memperbaiki sepatu. Tapi orang kaya ini senantiasa dia ini susah aja ya, kerakusan tadi itu. Tapi orang miskin ini kelihatannya tenang, tentram, ayem, tenang. Maka orang kaya itu iri dengan keadaan orang miskin. Orang miskin kok enak betul sih? Sudah kerja seadanya, makan seadanya, tidur seadanya, tenang, tentram hidupnya. Bagaimana caranya orang miskin ini bisa jadi susah kayak saya? Katanya orang kaya itu. Maka orang kaya itu punya pikir, oh sudah gini aja, akan saya kasih hadiah. Maka orang kaya itu memberi hadiah orang miskin itu uang 999.000. 999.000. Kasih hadiah, ringkasnya begitu. Maka orang miskin itu digembira, alhamdulillah. Ya. Dapat hadiah uang gratis. Tapi kemudian mereka berpikir, wah ini mau uangnya 1 juta itu kan enak ya. Kok cuman 999 ini tinggal kurang 1.000 aja genap 1 juta, enak gitu.
Terus gimana? Kita harus kerja lembur. Jangan kerja seperti biasa aja, pagi aja kita. Pagi kerja, sore kerja. Makanya beberapa hari pagi kerja, sore kerja, sehingga kumpul 1 juta. Alhamdulillah. Kemudian anaknya usul, wah cuma 1 juta Bapak. Kalau 1,5 juta gitu, enak ini. Oh iya ya, kerja lagi. Pagi, sore, malam. Hanya kumpul 1,5 juta. 1,5 juta, timbul lagi keratusannya. Ini kalau 3 juta itu enak ya. Terus begitu, akhirnya itu kerja pagi, kerja sore, kerja malam, kerja nggak bisa tidur. Maka tetangganya yang kaya itu, baru tahu kamu sekarang. Tahu rasa kamu. Begitu kamu bikin celaka dengan duit. Paham nggak? Paham nggak cerita ini? Ini kalau mungkin kamu itu nggak pernah cari duit, jadi kan nggak bisa memikirkan begitu. Nanti kalau kamu sudah mulai mikir duit, kamu tahu sendiri nanti akibatnya. Paling enak jadi santri. Nggak usah mikir duit datang sendiri, tinggal ngaji aja. Paling enak jadi santri. Jadi kiai dengan jadi santri enak mana? Enak jadi santri. Nah, ngaji, wiridan, tidur, tahu-tahu datang besok. Kalau nggak datang di pondok juga masih ada makanan. Paling enak jadi santri, betul nggak? Paling susah jadi orang kaya. Karena dia terus rakus terus, nggak ada habis-habisnya. Kaya yang cinta dunia, kalau kaya yang terus hatinya bersih dari cinta dunia, ya hindain lagi, bukan termasuk ini. Wa amalun la yablughu muntah, dan cita-cita la yablughu muntah, yang dia tidak akan sampai ke puncaknya, nggak ada selesainya. Keinginannya tidak ada selesainya. Nah, ini inginin lagi, ini juga bagian dari kerakusan. Fad-dunya talibatun wa matlubatun. Fad-dunya, maka dunia itu talibatun adalah yang mencari, wa matlubatun yang dicari. Faman talabat dunya, barang siapa mencari dunia, talabatu, maka akan mencarinya al-akhiratu, akhirat, hatta yudrikahu, sehingga menemuinya al-mautu, kematian, fayaqudahu, maka kematian itu akan mengambilnya. Jadi barang dunia itu mencari dan dicari. Barang siapa mencari dunia, maka dia akan dicari akhirat. Ketemu harus diambil ke akhirat. Maksudnya orang itu kalau mencari dunia, ketahuilah kamu tuh memburu dunia toh. Kamu memburu dunia, kamu harus ingat, kamu sekarang sedang diburu oleh akhirat, dan pasti kamu tertangkap. Siapa yang bisa lari dari tangkapan akhirat itu? Barang siapa yang memburu dunia, dia akan diburu akhirat sampai dia ditangkap oleh akhirat, mati. Waman talabal akhirah, barang siapa mencari akhirat, talabatu, maka mencarinya dunia. Siapa yang cari akhirat, dia justru diburu oleh dunia. Hatta yastawfiya, sehingga dia menyempurnakan minha, dari dunia itu, rizqahu, rizkinya. Kalau orang itu mencari akhirat, justru diburu oleh dunia, akan dikasih oleh dunia rizkinya sampai sempurna. Jadi kalau untuk pikirannya akhirat, dunia itu malah mencari dia. Kalau orang itu pikirnya dunia, akhirat mencari dia. Oh, gawat ini.